Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membawakan presentasi pada hari ini yang berjudulkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas kerja yang dimana beranggotakan saya, Rusti Prawira, dan teman saya itu Dian, Aulia, Ibrahim, dan Reski. Dan langsung saja kita masuk di pengertian motivasi yang dimana akan dibawakan oleh Dian. Pengertian motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin mover yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata motive yang berarti daya gerak atau alasan. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Adapun motivasi menurut para ahli itu, pertama, menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan menurut Thomas Emmerich, motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan belajar. Menurut Chaplin, motivasi adalah variabel penyelak yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan mengalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Menurut Tabrani Rushan, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dan menurut Dimyati dan Muciono, di dalam motivasi tergantung adanya keinginan mengaktifkan, menggerakkan, mengalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu pelajar. Dan ada pun jenis motivasi ada dua, yaitu pertama motivasi intrinsik yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Adapun fungsi motivasi yaitu menurut Sardiman 2007 dalam Change 2009, fungsi motivasi ada 3, yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2, menuntunkan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang dihendak mencapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Ketiga, menyeleksi perbuatan yang dimana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Adapun pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasannya berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dia rasakan. Menurut Kreitner dan Kinnick 2001, kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Menurut Robbins 2003, kepuasan kerja adalah
sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakin seharusnya mereka terima. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, dan komponen genetik. Adapun aspek-aspek dalam kepuasan kerja, yaitu menurut Robin 1996 ada 5 aspek kepuasan kerja, yaitu yang pertama kerja yang secara mental menantang, kedua ganjaran yang pantas, ketiga kondisi kerja yang mendukung, keempat rekan kerja yang mendukung, kelima kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Adapun pengertian produktivitas kerja yang dimana perbandingan antara output atau hasil dengan output atau masukan, jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Adapun faktor-faktor pengaruh produktivitas kerja, pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya produktivitas kerja seseorang karyawan. Menurut Panji dan Anoraga, Nisan 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua motivasi, yang ketiga disiplin kerja, yang keempat keterampilan, yang kelima sikap dan etika kerja, yang keenam gizi dan kesehatan, yang ketujuh tingkat penghasilan, yang kedelapan lingkungan kerja dan iklim kerja, kesembilan teknologi, dan yang terakhir jaminan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu ada 2, yaitu faktor internal yang dimana dari dalam diri perajin, 2 faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Adapun itu tadi materi dari presentasi kita pada hari ini. Ya, saya tutup ini dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.